Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stevi Yurika Lalang, Jabatan Analis Keuangan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Akupa. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sosialisasi terkait dengan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya bagi pegawai pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Akupa. Kita tentunya sering mendengar kata SPT tahunan, bukan? Apalagi sebagai seorang ASN yang memiliki NPWP, kita juga sudah sering akrab dengan kata SPT tahunan ini. Namun, apakah kita tahu apa itu SPT tahunan? SPT tahunan atau Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali oleh wajib pajak yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban. Jadi dapat diartikan bahwa SPT tahunan merupakan laporan pajak yang bersifat pribadi yang wajib dilaksanakan wajib pajak dengan jujur dan lengkap. Setelah mengetahui apa itu SPT tahunan, kita harus tahu juga apa saja formulir dari SPT tahunan orang pribadi. Di sini terdapat 3 formulir. Yang pertama, formulir 1770 SS. Di sini SS artinya sangat sederhana, di mana formulir ini diberikan bagi pekerja yang sumber penghasilannya dari satu pekerjaan saja dengan penghasilan tahunannya kurang dari 60 juta. Contohnya karyawan swasta dan juga pegawai negeri sipil. Yang kedua, formulir 1770S. S di sini artinya sederhana, di mana formulir ini diperuntukkan bagi karyawan atau pegawai yang penghasilannya lebih dari 1 atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan tahunannya lebih dari 60 juta. Peruntukan untuk formulir ini juga sama seperti 1770 SS, yakni bagi karyawan swasta dan juga bagi pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga, formulir 1770, di mana formulir ini diberikan bagi karyawan atau pegawai yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilannya yang didapatkan dari satu pemberi kerja ataupun lebih dengan mendapatkan penghasilan lain ataupun penghasilan final. Pada formulir ini juga bisa diperuntukkan bagi wajib pajak yang tidak bekerja sama sekali, dalam artian tidak memiliki penghasilan. Nantinya ketika mengisi formulir ini diisi dengan nihil atau 0. Contoh dari peruntukan untuk formulir 1770 ini adalah bagi dokter, notaris, konsultan, dan pekerjaan lain yang membutuhkan kemampuan khusus. Perbedaan dari ketiga formulir ini adalah pada jumlah penghasilannya dan juga jumlah sumber penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Dalam sosialisasi ini saya akan menjelaskan terkait formulir 1770S karena pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Akupang menggunakan formulir ini, atau dengan kata lain penghasilan yang diterima pegawai lebih dari 60 juta per tahunnya. Berikutnya mengenai sanksi atau denda. Adapun sanksi dan dendanya, yang pertama yakni terlambat melapor. Jika kita terlambat melapor SPT tahunan,
maka akan dikenai denda senilai Rp100.000 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatannya. Yang kedua, terkait jika kita tidak melapor dengan lengkap dan benar. Hal ini terjadi apabila wajib pajak terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan ataupun baru pertama kali melapor sehingga tidak melapornya dengan lengkap dan benar. Karena itu akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Yang ketiga, terkait tidak menyampaikan SPT. Di sini sanksi yang akan diberikan berupa sanksi pidana, yakni kurungan paling cepat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan yang keempat terkait dengan terlambat membayar. Di sini dikatakan terlambat membayar apabila status SPT tahunannya kurang bayar, sehingga akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulannya. Sehingga jika kita terlambat ataupun tidak menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu, pasti ada sanksi atau denda seperti yang telah saya sebutkan. Jadi ingat-ingatlah untuk melapor SPT tahunan Anda setiap tahunnya sebelum Anda mendapatkan surat peringatan dari kantor pajak. Next, mengenai batas pelaporan SPT tahunan, yakni 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau biasanya berakhir pada 31 Maret. Hal yang perlu dipersiapkan untuk melaporkan SPT tahunan Anda ada 3 hal. Yang pertama, NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Di sini saya melampirkan contoh NPWP-nya. Pastinya kita semua sebagai ASN tahu dong apa itu NPWP. Di sini kita memerlukan nomor pokok wajib pajak kita sebagai user untuk masuk dalam pelaporan e-filing yang berada pada halaman DJP online. Yang kedua, mengenai password. Di sini passwordnya kita sudah dapatkan sewaktu pendaftaran e-filing atau Electronic Filing Identification Number. Dan yang ketiga, mengenai bukti potong A2, di mana bukti potong A2 ini akan kita dapatkan dari bendahara pengeluaran, dan di dalam formulir 1721 A2 ini akan tercantum total penghasilan kita dalam setahun dan total pajak yang telah dipotong setiap bulannya dalam setahun. Sehingga nantinya waktu pelaporan SPT tahunannya kita tinggal memasukkan data-data yang telah tercantum dalam bukti potong. Selanjutnya mengenai alur pelaporan SPT tahunan. Kita bisa melaporkan SPT tahunan kita dengan menggunakan laptop maupun smartphone kita. Namun alangkah baiknya jika kita bisa mengaksesnya lewat laptop agar tampilannya lebih jelas dan utuh, dan pastikan jaringan internet Anda dalam keadaan yang stabil. Alur yang pertama tentunya persiapan awal. Di sini kita memerlukan NPWP, password, dan bukti potong A2-nya seperti yang telah saya jelaskan barusan. Dan yang kedua, kita akan login pada halaman DJP online dengan alamat https://djponline.pajak.go.id. Di situ kita akan masuk ke dalam kotak masuk dari DJP online-nya dengan login terlebih dahulu menggunakan NPWP, password, dan memasukkan kode keamanan atau CAPTCHA-nya.
Dan yang ketiga, kita akan mulai pada menu lapor SPT tahunannya dengan menggunakan layanan e-filing. Kita masuk pada alur yang keempat terkait dengan pengisian data. Pada saat pengisian data SPT tahunan ini terdapat 4 bagian penting, yakni induk, lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran lain. Pada saat pengisian data ini kita akan mengisi terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, terkait daftar utang, daftar harta maupun daftar tanggungan kita. Di sini apabila kita memiliki daftar yang sama dengan tahun lalu, maka kita tinggal mengklik daftar utang, daftar harta maupun daftar tanggungan sesuai pada SPT tahun lalu, maka otomatis data yang tersimpan tahun lalu akan termasuk dalam data SPT tahun berikutnya. Selanjutnya terkait dengan penghasilan lain berupa penghasilan neto, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan juga informasi pemotongan PPh kita. Di dalam daftar pemotongan atau pemungutan PPh ini kita tinggal memasukkan sesuai dengan bukti potong yang kita terima dari bendahara pengeluaran. Kita memasukkan jenis pajaknya kita apa, NPWP pemotong, dalam hal ini NPWP kantor, nama pemotongnya, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong sesuai dengan jumlah PPh yang ada pada bukti potong pajak A2-nya. Selain itu kita juga memasukkan terkait dengan status perkawinannya kita, terkait penghasilan neto, penghasilan kena pajak, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25, dan pada kolom terakhir terkait kolom pernyataan. Di situ kita mengisi pernyataan apakah pelaporan SPT kita telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas. Selanjutnya akan ada konfirmasi pengiriman SPT dengan mendapatkan kode verifikasi terlebih dahulu baik melalui email maupun SMS. Setelah kita memasukkan kode verifikasi, maka kita akan mendapatkan kotak respon terhadap layanan e-filing ini. Selanjutnya, alur yang kelima, apabila kita telah mengirim SPT kita dan dinyatakan berhasil, maka kita akan menerima bukti penerimaan elektronik atau BEP-nya. Bukti penerimaan ini dapat kita peroleh melalui email maupun arsip SPT kita pada menu di layanan SPT tahunan ini. Begitulah alur pelaporan dari SPT tahunan orang pribadi ini. Memang alur ini terbilang mudah dan gampang untuk diikuti, hanya kita tinggal meluangkan waktu kita sekitar 10-15 menit untuk mengisi dan melaporkan SPT tahunan kita secara mandiri, jujur, dan lengkap. Apalagi sebagai seorang ASN, tentunya hal ini merupakan kewajiban kita setelah menerima hak berupa gaji dan tunjangan yang telah kita terima setiap bulannya dalam tahun pajak. Oleh karena itu, sebagai ASN yang bijak, mari kita peduli dengan pajak demi pembangunan negeri kita. Sekian sosialisasi yang bisa saya berikan. Kiranya sosialisasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kita terkait pelaporan SPT tahunan, khususnya bagi pegawai kantor pencarian dan pertolongan kelas A Kupang. Salam sehat, salam Tirosa. Terima kasih.